Ini juicy banget, udah pasti karena kita menggunakan paha ayam. Manisnya benar-benar nonjok banget dan rasa asinnya. Yang pasti ini gurih. Gurih sekali. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gua William. Guys, hari ini kita akan menjalankan amanah catering donasi lagi. Puji Tuhan banget ya, kepercayaan yang gua dapatkan beserta tim boleh terus-menerus dari sahabat Koko Kuliner semuanya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita dapat catering donasi langsung dari dua orang. Yang pertama kita dapatkan dari Bapak Husin dan keluarga ya. Dalam rangka ingin bersosial aja nih, akan dikirimkan ke Panti Lansia Caritas sebanyak 65 packs atau 65 porsi. Yang selanjutnya di sini kita dapat dari Bapak Ken dan keluarga. Ini untuk yang kedua apa ketiga kalinya Bapak Ken melakukan catering donasi ya, gue lupa juga deh. Ini dalam rangka ucapan ulang tahun untuk ayah tercinta Widi Janto yang ke-71 ya. Semoga diberikan kesehatan secara terus-menerus, umur yang panjang dan pastinya bahagia selamanya ya. Pak Ken beserta dengan ayah tercinta yang sedang berulang tahun. Catering donasi dari Pak Ken ini akan kita kirimkan yang pertama ke Panti Lansia Santa Ana sebanyak 100 packs, yang kedua ke Panti Asuhan Holy Angel sebanyak 60 packs. Jadi total kita akan memberikan 160 packs dari Pak Ken sendiri. Total catering kita hari ini sebanyak 225 packs atau 225 porsi teman-teman semuanya. Nah, di sini kita bakal bikin dua catering donasi dengan harga dan juga isi yang berbeda ya. Yang pertama dari Bapak Ken dan keluarga itu seharga Rp25.000 per packsnya. Yang kedua dari Pak Husin dan keluarga itu seharga Rp35.000 per packsnya teman-teman semuanya. Nah, di sini gue juga pengen kasih tahu teman-teman nih, kalau teman-teman yang punya usaha restoran atau catering dapat pesanan dua orang yang berbeda dengan harga yang sedikit berbeda ya, teman-teman bisa lakukan hal seperti ini. Nah, jadi di sini untuk yang catering harga 25.000 dari Pak Ken tepatnya, gua akan memberikan nasi putih, terus nanti ada timun slice-nya, terus ada mantau sapinya. Setelah itu ada capcay baso, yang terakhir kita akan kasih karage with sweet mayo. Nah, itu harganya 25.000. Yang kedua yang 35.000, nasi putih, timun slice, ada jeruk, capcay baso, karage with sweet mayo, dan sosis saus kecap. Jadi di antara dua catering ini, yang 125, yang 135, ada perbedaan menu, yaitu yang harga 35 kita kasih jeruk dan juga di sini kita kasih sosis saus kecap teman-teman. Dan untuk yang 25.000 ini dia nggak ada jeruk dan saus kecap, tapi kita kasih mantau goreng ya. Pokoknya kalau teman-teman dapat dua catering seperti ini dengan harga yang berbeda, usahakan aja teman-teman setting menunya yang mirip-mirip. Jadi cuma ada sedikit menu yang dibedain dan kalau bisa menunya tidak begitu menyusahkan ya. Jadi kita bisa menjalankan catering ini sekaligus. Karena kalau teman-teman baru ngerintis usaha catering atau kuliner, terus kesenangan nih nerima catering dalam porsi banyak, tapi yang ini mintanya ini, yang ini mintanya ini, dan seling waktu pengiriman hanya beda 1 jam. Teman-teman saking senengnya main terima-terima aja ya, pada akhirnya nanti teman-teman yang akan kewalahan atau time management teman-teman nggak bagus, akhirnya malah customer kecewa. Makanya kalau bisa dibuat menunya semirip mungkin. Oke, udah terlalu panjang lebar gua melakukan opening. Sekarang gua mempersilahkan teman-teman semuanya untuk mempersiapkan catatan, kertas, dan juga pulpen karena gua akan membacakan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk melaksanakan catering kita hari ini. Yang pertama, nasi putih. Untuk 225 porsi, kita membutuhkan 30 liter beras, teman-teman. Dengan perbandingan 1:8. Yang kedua, timun slice. Kita membutuhkan 5,5 kilo, yang dimana 1 kilonya itu diperkirakan untuk 40 porsi, yang per 1 porsinya kita kasih 2 lembar atau 2 slice timun. Yang selanjutnya lagi, ada jeruk. Jeruk, kemarin gue total beli sekitar 8 kilo ya. Jadi 1 kilonya itu ya isi 8 sampai 9 jeruk ya. Jeruk teman-teman mau pakai apa aja terserah. Biasa buat catering bisa jeruk mandarin, bisa jeruk Medan ya, bisa jeruk Pontianak. Terus selanjutnya mantau, kita membutuhkan
6 pack mantau yang dimana satu packnya isinya adalah 30 piece. Nanti ada lebihnya nggak apa-apa buat spare aja ya, nanti bisa buat anak-anak atau karyawan pada makan, pada ngemil-ngemil ya. Nah, nanti mantaunya akan kita goreng dengan api yang sangat kecil teman-teman, sampai warnanya kecoklatan. Untuk mantau atau bapau goreng ini nggak boleh dihit dengan api besar karena dia akan cepet gosong dan pastinya nanti dalamnya jadi nggak soft atau nggak lembut lagi. Selanjutnya ada capcay baso ya. Di sini kita ada kembang kol 9 kilo, ada jagung baby 4 kilo, wortel 3 kilo, sawi putih 4 kilo, kolnya 5 kilo, bombay 1,5 kilo, bawang putih 300 gram, dan baso ada 2 pack. Nanti untuk sayur-sayurannya kita harus pisahin antara sayuran yang lembek dan yang keras. Yang keras kita rebus selama 1 menit, yang lembek kita rebus 30 detik. Kenapa harus direbus dulu? Biar nanti proses pemasakannya akan lebih mudah. Dan nanti dalam proses pemasakannya juga harus hati-hati. Yang selanjutnya ada karage with sweet mayo, teman-teman. Nah, di sini gua udah ada chicken karage-nya atau paha ayamnya ya. Di sini paha ayamnya, teman-teman, udah kita marinasi. Untuk marinasinya di sini ada mix seasoning 190 gram, terus kecap ikan 150 gram, selanjutnya minyak wijen 150 gram, dan terakhir ada bawang putih 300 gram. Ini udah kita masukin semua, kita campur, kita aduk-aduk ya. Jadinya ini sekarang lagi kita diemin kurang lebih setengah jam biar bumbunya ngeresap dulu. Nanti jadi kalau bumbunya udah ngeresap, teman-teman, kita tepungin, kita goreng juga rasanya makin mantap. Dan di sini karagenya kita pakai paha ayam. Kenapa pakai paha ayam? Karena dagingnya lebih empuk dan pastinya lebih juicy karena kadar fatnya atau kadar lemaknya sangat tinggi. Dan yang selanjutnya kita bakal bikin sweet mayo, teman-teman. Nah, sweet mayo ini adalah mayones manis yang biasa banget kita temuin di restoran-restoran Chinese food. Di sini untuk total 225 porsi karage with sweet mayo ya. Sweet mayonya kita butuh 3 kilo mayones, 3 kaleng susu, 2 butir lemon, kita peres, kita ambil airnya aja, dan yang terakhir sejumput garam, langsung kita masukin, kita aduk-aduk jadinya seperti ini. Dan tips and triknya dalam membuat sweet mayo ini, teman-teman harus tahu kalau mayonesnya teman-teman harus cicipin dulu. Jadi teman-teman harus ngerti kadar asam dari mayones brand yang teman-teman suka ya, karena mayones itu ada yang rasanya asam banget, ada yang agak plain gitu ya, pokoknya disesuaikan aja lah. Dan yang terakhir ada sosis saus kecap. Di sini gue pakai breakfast sosis premium. Jadi di sini sosisnya kecil-kecil dan di sini dia pakai gelatin yang dimana kulitnya bisa langsung kita makan, kita olah. Terus ada bombay sebanyak 500 gram, bawang putih 100 gram, dan yang terakhir nanti akan kita masak dengan bumbu atau saus kecapnya ya. Nanti itu akan kita buat secara ala minute atau apa namanya dadakan ya. Oke, gitu aja teman-teman bahannya, semua prosesnya juga sudah kita lakukan di depan. Dan sekarang gue bakal lanjut untuk masak semua menu kita hari ini. Oke. Bisa ngambilnya enak begitu. Oke teman-teman semuanya, sekarang gue udah ada di depan dan sekarang teman-teman bisa lihat nih anak-anak semuanya lagi pada sibuk buat ngerjain atau nge-prepare orderan kita hari ini ya. Di dalam lagi pada ngerjain nasi, terus di sini masih pada goreng-goreng. Dan selanjutnya di sini gue cuma bakal lanjut buat masak si sosisnya untuk catering kita yang premium 65 box dan masak si capcaynya untuk 225 porsi teman-teman. Nah, ini adalah mantau atau bapau goreng kita ya, teman-teman. Tuh, kalau misalkan teman-teman bisa goreng dengan baik dan betul, dia hasilnya bakal cakep banget. Warnanya golden brown, dan ini di dalamnya masih lembut banget, teman-teman ya. Untuk selanjutnya, di sini ada chicken karage-nya. Tuh.
Ini juicy banget, udah pasti karena kita menggunakan paha ayam. Dan di sini kita goreng selama kurang lebih 5 sampai dengan 6 menit dengan suhu api yang cukup panas sekitar 230 sampai 250 derajat Celcius ya. Terus ya untuk goreng paha ayam kayak gini nggak boleh terlalu lama teman-teman, karena nanti dagingnya bakal jadi dry. Setelah dry nanti akhirnya tidak senikmat yang kita bayangkan. Gua pingin nyobain tapi gua udah kenyang habis sarapan tadi, nasi uduk sama anak-anak semuanya ya. Boleh ngutang itu belum bayar yang tadi. Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Sekarang gua bakal lanjut buat masak si sosisnya dulu. Setelah itu baru kita bikin si capcaynya sebanyak 225 porsi. Lanjut bikin si sosis saus kecap. Mudah banget teman-teman, ikutin aja proses pembuatannya. Di sini gua nggak nyebutin resep karena kita bikin ala minute. Jadi all about feeling ya. Jadi kita masak semuanya pakai feeling aja. Oke, langsung. Ini sosisnya nggak kita goreng dulu teman-teman, jadi harus wajib kita tumis-tumis terlebih dahulu. Bombay ya, kita masukin langsung GPL. Bawang putih. Oke, ini kita tumis-tumis. Jangan sampai layu banget. Sekarang kita langsung masukin sosisnya teman-teman. Langsung kita masukin. Jangan sampai gosong ya. Nah, ini sosisnya udah kita tumis-tumis. Teman-teman bisa lihat ya. Di setiap sosisnya tuh ada bawang putih dan bawang bombay. Di sini bawang putihnya rich banget karena benar-benar kita mau nunjolin saus kecap ala-ala Chinese food gitu teman-teman. Oke, ini udah kita tumis-tumis dan tuh udah cukup hangat ya. Jadi jangan terlalu lama juga lah, nanti terlalu buang waktu karena kita masih bakal melakukan proses pembuatan si saus kecapnya ya. Sekarang kita infuse dengan air. Oke, cukup, nggak usah terlalu banyak. Minyak wijen kurang lebih 5 sendok makan teman-teman. Kecap ikan kurang lebih 3 sendok makan. Selanjutnya kita masukin gula ya. Ini udah namanya saus kecap ya, udah pasti manis ya teman-teman ya. Jadi gula kurang lebih 3 sendok makan dulu lah. Mecin 2 sendok makan. Oke. Dan mix seasoning sedikit aja buat ngasih rasa asin dan gurih. 1 sendok makan. Nah, sekarang lanjut kita masukin si kecapnya ya. Ini adalah intinya dari saus kita hari ini ya. Sekarang kita masukin kecapnya kurang lebih banyak. Begitu, kurang lebih banyak lah. Kita nggak tahu ya. Ini kira-kira yang nggak pakai resep. Nah, otomatis warnanya akan berubah. Oke teman-teman, ini bumbu-bumbunya udah kita masukin semua. Bener-bener simple banget ya. Sekarang kita cobain dulu deh. Tapi ini sausnya belum jadi loh ya. Kita bakal masak terus sampai dia jadi kental. Cobain. Manisnya bener-bener nonjok banget dan rasa asinnya. Yang pasti ini gurih. Gurih sekali. Sausnya udah kental. Tuh. Oke teman-teman, masaknya cepet banget, simple banget, mudah banget. Begini aja, sosis saus kecap kita udah selesai ya. Intinya bumbunya cuma kecap ikan, minyak wijen, gula, mecin, sedikit marinasi atau mix seasoning, dan terakhir kita kasih kecap manis. Begini aja, sosis saus kecap kita udah selesai dan sekarang kita bakal lanjut buat masak si capcay baksonya. Mantap.
Oke sahabat semuanya, sekarang lanjut kita bakal masak capcay goreng bakso ya. Nah, di sini sayurannya udah direbusin, jadi gua tinggal eksekusi aja. Minyak gua udah super panas, langsung kita masukin bawang bombaynya dulu. Masuk bawang bombay sebanyak 1,5 kilo. Gak usah pakai lama, bawang putih. Bawang putihnya masuk. Nah, kenapa kita masukin bawang bombay dulu ya? Karena bawang bombay itu dia punya tingkat kegosongan yang lebih rendah dibanding dengan bawang putih. Kalau bawang putih tadi kita hit dengan panas seperti tadi, dia bakal langsung gosong teman-teman. Makanya kita masukin bawang bombay dulu, baru lanjut ke bawang putihnya ya. Oke, ini udah wangi banget. Sekarang kita masukin si baksonya nih. Bakso masuk. Kita aduk-aduk. Oke, bakso kita udah masuk, udah wangi sekali. Sekarang langsung kita masukin si sayur-sayuran capcaynya teman-teman. Ya, satu baskom pertama. Nah, udah masuk sayuran capcaynya. Sekarang kita kecilin dulu apinya. Oke, ini wajib banget kita kecilin dulu apinya, biar di dasar kompornya nggak gosong teman-teman. Sekarang lanjut kita bumbuin dulu deh, baru kita aduk-aduk ya, biar nggak kerjaan ngulang-ngulang. Ya, mecin. Oke. Mix seasoning. Ya, semua udah kira-kira ya, udah nggak bisa ditakar nih kalau masak udah segede gini teman-teman. Oke. Gula. Sedikit aja. Kecap ikan. Terakhir minyak wijen. Oke, kita aduk-aduk dulu. Alright, udah kita aduk-aduk. Sekarang saus tiram. Ketinggalan tadi saus tiram. Masak saus tiramnya, masukin. Oke. Ya, sekarang bumbunya udah masuk semua teman-teman ya. Kita tinggal manasin lagi si capcaynya dari ulang sambil kita lakukan proses penumisan. Sekarang boleh kita gedein lagi apinya biar si capcaynya cepat matang. Oke teman-teman, ini udah gua aduk-aduk kurang lebih 15 menit. Sekarang gua mau cobain dulu deh, rasanya udah oke belum nih. Kalau capcaynya sendiri udah panas ya, teman-teman bisa lihat. Ini udah panas bener. Oke. Asin, gurih, manisnya udah dapet, tapi ini masih kurang nampol ya. Sekarang kita tambahin lagi aja mix seasoning aja deh. Jangan terlalu banyak bumbu, nanti jadi kasinan kayak tadi tuh si sosisnya tuh. Over rasanya over. Oke, sudah. Nah, sekarang biar bumbunya ini atau sausnya ini ngikat ke sayur-sayuran, langsung aja kita kentalkan teman-teman. Sekarang kita masukin larutan maizena. Kita siram. Kita jos lagi apinya. Nah, kita aduk.
Oke, teman-teman, ini udah kita aduk cukup lama ya. Sangat melelahkan dan teman-teman bisa lihat kuahnya udah habis. Tandanya si kuahnya itu udah mengental. Tuh. Ya, teman-teman bisa lihat si sayurannya ini terselimuti dengan sausnya yang sudah mengental. Sekarang, yuk kita cobain lagi. Oke. Asin, gurih, sedikit manis ya. Rasa capcay ini udah oke banget dan baksonya juga berasa banget. Gini aja teman-teman capcay bakso kita, dan tandanya semua menu catering kita hari ini udah selesai gua masak, dan sekarang kita bisa langsung pindah ke dalam untuk melihat proses packingnya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, semuanya gue udah selesai ngerjain catering hari ini. Nah, seperti yang tadi teman-teman lihat di awal video, sambil anak-anak melakukan preparation, yang lain di dalam itu udah mulai nge-packing. Jadi di sini posisinya udah almost ready, udah sekitar 80% ya. Ini untuk yang bento-bentoan 160 udah di packing semuanya, paling tinggal beberapa aja yang belum. Dan di sini yang ergo pack atau yang catering premiumnya juga udah mau beres. Nah, teman-teman, gue akan ngejelasin antara yang 35 dengan yang 25.000. Nah, ini adalah catering donasi dari Bapak Husin ya. Yaitu di sini ada nasi putih, ada timun slice-nya, terus di sini ada karage dengan sweet mayo, dan selanjutnya di sini ada sosis saus kecap, capcay bakso, dan terakhir di sini kita kasih buah jeruk, teman-teman. Sekarang selanjutnya yang harga 25.000, teman-teman. Ini adalah catering donasi dari Bapak Ken. Nah, di sini menunya ada nasi putih, ada mini pau goreng, terus di sini ada lalapannya berupa timun slice sebanyak 2 lembar. Di sini ada chicken karage-nya, terus ada capcay bakso, dan yang terakhir di sini ada sweet mayo. Nah, sweet mayo-nya untuk yang bento ini dipisah karena di sini di bentonya udah disediakan tempat untuk menaruh sausnya, teman-teman. Nah, untuk harga 35 dan 25 seperti itu. Jadi, teman-teman yang punya usaha catering, kalau misalnya dapat orderan catering dalam porsi besar dan orang yang berbeda, kalau bisa dibikin seperti ini aja. Jadinya menunya kita buat semirip mungkin biar teman-teman tidak terlalu banyak membuat variasi menu yang dimana akan memakan waktu, membutuhkan banyak energi, dan lain sebagainya. Ini catering kita sebanyak 225 porsi, selesai hanya dalam kurun waktu tadi jam 9, jam setengah 10 mulai kerja, sekarang jam 1, 3 jam setengah ya, almost ready. Ini udah sekitar 80%. Dan teman-teman, begini aja proses packing catering kita hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di panti-panti yang sudah gue sebutkan di awal video tadi. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di Panti Lansia Caritas untuk nurunin catering donasi dari Bapak Husin. Yuk langsung aja. Opa, apa kabar? Ini ya yang ini. Ada yang bantu apa? Ya, mobil gua error ini, hidroliknya turun terus. Iya bagus. Lagi syuting kambuh lagi tadi pas masukin barang kagak kambuh. Ya. Yang ini opa, ada yang bantuin nggak? Iya sorry. Aduh, turun lagi. Ya. Maaf. Opa kuat? Udah, sini kalau kayak gitu. Iya bisa. Oke. Sudah pak? Udah. Bu Tati, sore. Iya. Op. Oh, nggak bisa, harus dibawa nih, Opa. Yuk. Sini dikit.
Oke. Iya. Bu Tati, langsung pamit ya. Aku masih mau keluar lagi. Mari. Salam oma opa. Oke teman-teman, kita udah nurunin makanan di Panti Lansia Caritas. Sekarang cus kita masih ada 2 lokasi yang jauh-jauh banget, yaitu Holy Angel dan terakhir Santa Ana di daerah Jakarta Telugong. Yuk langsung aja. Opa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Hujan. Sehat dong, Opa. Kalau nggak sehat nggak bisa kesini. Amin. Ya. Ayo, maaf. Ya. Iya. Oke, teman-teman, hujan ya. Jadi kita langsung aja. Udah, biarin. Hujan-hujan. Mana adik-adiknya yang lain? Oh, ya udah. Kakak langsung pamit ya. Halo sayang. Nah, sama-sama. Tante, langsung ya, hujan. Dah. Opa langsung ya. Masih mau jalan lagi sampai ketemu. Sehat-sehat Opa ya. Teman-teman, kita udah nurunin makanan di Panti Holy Angel Kids dan sekarang kita lanjut ke panti berikutnya ke Santa Ana. Yuk. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di Panti Lansia Santa Ana. Cukup lama perjalanan kita, kurang lebih 1 jam ya, macet dan hujan banget dari Bekasi. Permisi. Halo Kak. Telat ya? Makan sore oma opanya jam berapa sih? Oh jam 5, berarti belum telat ya? Berat aduh gila. Ini berdua bisa lah ini. Satu pegang tengah takut jeblos nanti. Nah, yuk. Udah kamu geser ke sana. Terus. Ayo. Bisa nggak? Iya, bisa. Ya, awas tengahnya itu. Saya di bawah. Awas. Iya, nah. Kamu ke sana lagi. Sudah. Iya. Aduh. Oma. Halo Opa. Oke, sudah ya. Dicek dulu coba makanannya aman nggak? Kalau aman lah. Aman terkendali. Aman ya. Aman. Oke, ya udah. Mas makasih ya. Pamit langsung ya. Kak. Opa, sehat-sehat ya. Sampai jumpa lagi. Waduh, udah pada di luar aja. Opa. Kita masuk mobil dulu lah. Oma mau beli roti? Udah biarin aja, aku yang bayar. Buat rame, udah biarin, aku yang bayar. Nih bungkusin 10 lagi yang kecil-kecil Pak. Buat oma-oma pada ngopi nanti. Sama-sama Oma. Setuju ya. Apa aja campur-campur. Sudah Pak. Berapa totalnya? Jadi 55. 55. Ayo Kak. Makasih ya, pamit ya Oma. Nah oke teman-teman semuanya, kita udah selesai nurunin makanan di Panti Lansia Santa Ana. Perjalanan yang cukup jauh, macet, hujan, dan begini aja catering donasi kita hari ini sudah selesai teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah nonton dari awal video sampai akhir. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Bye.